bahwa dunia sekarang ini dan yang akan datang akan mengalami krisis pangan. Dan ini sudah kelihatan sekarang ini harga-harga pangan dunia semuanya naik. Oleh sebab itu harus ada rencana besar, harus ada plan negara kita menghadapi ancaman krisis pangan itu. WTO pangkas proyeksi perdagangan tahun depan. Just I want to save my life. Not more, just save my life. Investment in back is very dangerous, it's very dangerous. I want to say yes, I want to say yes. Organisasi Perdagangan Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan perdagangan global pada tahun depan. Seiring dengan ancaman resesi global, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala memperkirakan perdagangan global hanya tumbuh 1% pada 2023 nanti. Angka ini lebih kecil dibanding proyeksi April lalu sebesar 3,4%. WTO memangkas proyeksi perdagangan global dari 3,4% menjadi hanya 1%. Bos-bos perusahaan kakap di AS siap-siap hadapi resesi WTO, menyebutkan perang Rusia-Ukraina yang berimbas pada kenaikan harga energi diperkirakan menekan pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan biaya produksi negara-negara Eropa. Gejolak ekonomi global juga disulut oleh pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS yang mengerek suku bunga acuan sebesar 75 basis poin menjadi 3-3,25% pada September 2022. Tercatat selama tahun ini, Bank Sentral AS telah menaikkan suku bunga acuan 75 BPS sebanyak 3 kali berturut-turut. Suku bunga acuan AS tembus ke level tertinggi sejak krisis keuangan global pada 2008 silam. Hal ini sekaligus kebijakan terberat The Fed sejak 1980 dalam melawan inflasi yang melonjak beberapa waktu terakhir. Menurut Okonjo-Iweala, hal itu memukul berbagai macam sektor mulai dari cicilan perumahan, kendaraan bermotor hingga investasi. Di sisi lain, perekonomian global juga kian bergejolak karena Cina yang masih bergulat dengan pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan perlambatan ekonomi di negara tersebut. Sementara Cina sendiri merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Karenanya perlambatan ekonomi di negeri tirai bambu bisa menjalar ke negara mitra. Tidak hanya itu, WTO juga mencatat kenaikan harga energi, makanan, dan pupuk beresiko menimbulkan kelangkaan makanan dan tekanan utang negara-negara berkembang. Sekarang kita harus menghadapi apa yang tampak seperti resesi yang akan datang, Ibu Okonjo-Iweala. Bahkan sambungnya, jika keadaan kian memburuk, ia memprediksi pertumbuhan perdagangan tahun depan malah bisa minus 2,8%. Wassalam.